percikan iman ya, sebagian kecilnya saja. Mudah-mudahan nanti para jamaah sekali bisa menyimak dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Majelis Percikan Iman. Baik, sepertinya kita akan langsung saja bergabung dengan Pak Am. Kepada Pak Am dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, pada siang ini kita dipertemukan. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal saleh bagi kita semua. Di sebelah saya ada Kang Heri yang akan mendampingi. Ya, silakan Kang Heri. Kunansip berbisik-bisik itu. Kieu cenah batik. Ini saya tuh suka serba salah, Pak. Pakai baju polos salah, pakai baju batik salah. Itu serba salah. Kama kanggo kaos oblong sekali. Ini teh lanjut ke sok terusan sok Kang Heri. Iya, kita langsung saja pada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai fenomena tanggal 10 bulan 10 tahun 2010? Iya. Soalnya banyak acara yang sengaja diselenggarakan di tanggal tersebut, bahkan sampai kelahiran anak pun sengaja disesar di tanggal tersebut. Dengan alasan banyak yang meyakini bahwa tanggal tersebut merupakan tanggal baik. Mohon penjelasannya mengenai tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. Oke, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, bagi kita sebenarnya bukan hari, bukan tanggal yang menentukan, itu adalah bagaimana kita mengisi hari dan tanggal itu. Ya, itu yang paling penting. Tidak bermakna itu tanggal, tidak bermakna itu hari, kalau kita tidak isi dengan karya-karya terbaik dalam hidup kita. Ada yang bilang katanya, kalau meninggal hari Jumat itu bagus. Nya kumaha orangnya? Ya, gimana orangnya? Ada preman ujung berung ditembak ketika ngerampok. Ya, hari Jumat. Kata masyarakat sekitar, alhamdulillah katanya. Menisae pupus teh. Bagus meninggal tuh hari Jumat. Jadi sebenarnya bukan pada hari apa kita meninggal, bukan pada tanggal apa kita menikah, tapi bagaimana kita mengisi detik-detik. Jadi keliru besar apabila kita menganggap hari dan tanggal itu berpengaruh dalam hidup kita. Tetapi, ada tetapinya. Tentu tidak salah kalau kita menentukan tanggal tertentu, hari tertentu, sekedar untuk memudahkan mengingat. Ya. Hari kamu nikah ya Raha? Ya tanggal 10, bulan 10, 2010, jam 10, leuwih 10. Di Jalan Cicadas nomor 10, RT 10, RW 10. Penghuni rumah eta teh 10 orang. Saya nikah dengan anak ke-10. Tuh, kan kabayang tuh. Kalau misalnya kita mengambil angka 10 hanya sebagai sebuah sarana untuk mudah mengingat, ya nggak apa-apa. Boleh nggak ibu melahirkan sesar tanggal 10 jam 10? Iya tenan naon kalau sekedar untuk mengingat. Tuh si bungsu mah itu segala 10 lahir. Nan ranking we 3 tihanap. Nah, jadi artinya jadi intinya apa? Bahwa angka itu bagi kita tidak boleh membawa kepada kemusyrikan, ya. Kalau di barat itu menghindari angka 13 dan itu berpengaruh ke kita.
Banyak lift tidak ada 13, yang ada 12A. Ya. Nah, lantai 13 nggak ada 13, dicari-cari. Ya. Ada juga rumah yang menghindari nomor 13, ujung-ujung 11, 12, 12A, 14. Gitu. Nah, kalau menganggap angka-angka itu sial, ya itu salah. Boro-boro angka sial atau ada gerakan tubuh kita yang kita anggap sial juga dosa. Not si mata tuh. Ih, syirik iya mah Nah, syirik itu teh. Syirik. Telinga tuh. Apa? Mendengung. Wah, pasti orang keur diomongkeun. Nggak boleh gitu. Eta mah tai ceuli. Iya. Ih serius, ngadempet gitu. Cokel, cabut, hilang. Nah, jadi boro-boro angka. Ya. Nah, neng. Jadi yang menimpa diri kita berpengaruh pada cara berpikir juga salah. Ya. Ada orang yang mau berhaji, tapi akidahnya tidak diluruskan. Apa? Namanya salah. Misalnya, harusnya Aam Amiruddin, ini Aam Aminuddin. Alamatnya seharusnya Tamborin 28, ini Tamborin 8. Mengundurkan diri dari haji. Ada bu, tapi alhamdulillah bukan jemaah percikan iman dah. Jemaah percikan iman dibina iman dan takwanya. Jelas. Yang gitu-gitu teh sudah ditiadakan. Pokoknya saya bilang kalau mau berhaji bersihkan dulu akidah. Tapi ada di jamaah lain cerita sama saya, Pak Aam, itu ada katanya jemaah kita mah. Kenapa gitu? Iya kan kita mah udah benar ngajuin ke pemerintah kita teh ngurus haji teh 200 ribuan. Mungkinlah si orang tuh, si petugas di sana teh udah capek, ya kan gitu ngetik gitu. Aam Amiruddin jadi Aam Aminuddin, R-nya ganti ku N. Alamat saya Tamborin 28 jadi berubah Tamborin 8, 2 nate hilang. Saya mah mun kitu teh anggap we tunduh. Ya, tunduh is simple udah aja. Yang penting saya ada nomor visanya, sudah. Urusan alamat jengaran malah gitu. Kita sih menilainya gitu. Tapi dia enggak. Apa yang terjadi? Mengundurkan diri. Karena senananya ke nu ahli. Cek Pak Ustadna teh kade ieu teh kila-kila. Tahu kila-kila? Tanda-tanda ini teh cenah enggak bagus. Mundur, enggak jadi haji. Nah, sedihnya apa? Meninggal pada tahun itu. Jadi coba kalau berangkat haji, meureunan sempet haji, ya meninggal. Makanya nggak usah lah percaya sama yang gitu-gitu. Apalah arti sebuah angka, ya gitu. Duh, saya teh bingung Pak Aam, kenapa gitu? Saya menikah, ini anak ke-13. Anak sial atau tuh. Terus gimana? Abdi ge anak ke-13. Sial oke, sial jeung sial. Jadi sial kuadrat. Nah, nggak ada kaitan itu, ya. Jadi kembali ke yang tadi, itu kalau hanya untuk mengingat memudahkan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau itu berkaitan dengan paradigma ideologi, itu menjadi haram. Berkaitan dengan keyakinan, itu menjadi haram. Ya, Kang Heri. Hari Kang Heri tanggal berapa waktu nikah? Tanggal 11. Bulan 11. Bulan 12. Bulan 12 tahun 2005. Asate nyara rambung. 11 bulan 12 2005. Leheung lah 11 12 05. Canda tuh. Enggak apa-apa. Kalau saya nikah berbarengan dengan hari kesaktian Pancasila. 1 Oktober. Anak saya lahir tanggal 5 Oktober, hari TNI. Anak saya yang kedua itu, Sofi itu 5 Oktober. Cek nek nate, almarhum mertua saya, geus we ngaranna Abriwati. Abriwati. Jika namun dikasih Abriwati, si Sofi ngambek teh ayeuna. Embung kampungan Abriwati.
Ya, sekarang dia bangga dengan namanya. Dulu mah protes, naon Sania, dulu. Jadi dia mah Sania teh, Sanianya kan pangkat TS. Jadi ke SD itu sok disingkat mana teh T titik Sofia A gitu. Kenapa? Aku mah eta Afifah kampungan. Sania kampungan. Sofianya saja. Aya nama Sania maunya da aya penyanyi teh penyanyi Sania apa tuh? Jadi nama mah kumaha pasar sebenarnya. Kan gitu. Bisa dibayangkan saya sudah memberikan nama terbaik Sania Sofia Afifa, itu dianggap butut. Kumaha Abriwati. Ya, pada saat itu emang saya agak menolak keinginan mertua saya almarhum. Cana alus jika nanya tanggal 5 Oktober naon mah ujung pokoknya terserah Aam ngaran naon ngan ujungna kudu aya Abriwati. Kan cina 5 Oktober teh hari apa? Hari ABRI. Tapi alhamdulillah Allah memberikan bimbingan kepada saya. Abriwati tidak dimasukkan. Mau dimasukkan beren eta budak nepi ka ayeuna nyeri hate. Kang Heri masuk lah, Kang Heri masuk surasuri itu jelas gitu. Iya. Kita tinggalkan Abriwati, kita lanjut pada pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya ingin membantu teman yang bermasalah, tetapi sebenarnya ini bukan wilayah saya untuk menjawab. Saya takut salah. Permasalahannya, teman saya beragama Islam, melakukan sholat dan saum, tetapi anehnya dia tidak percaya Islam. Sedikitpun dia tidak ada keinginan untuk pindah dan keluar dari Islam. Segala sesuatu tentang Islam dia pahami dengan logika dia sendiri. Semakin dia membaca Al-Quran dan tafsirnya, menurut dia semakin tidak masuk akal. Dia memiliki ketakutan yang luar biasa akan hujan, petir, bahkan mendung pun dia takut. Sesuatu yang sederhana dia sangat takut. Hidupnya tidak tenang. Dia pernah cerita bahwa dia pernah mengucap kata-kata yang menunjukkan bahwa dia kafir. Tetapi saya tahan dan mengabaikannya pada waktu itu. Ustadz, permasalahan ini terlalu kompleks. Bagaimana saya membantunya? Kompleks. Kompleks Cibiru. Kompleks Ujung Berung. Kompleks Cijerah. Terlalu kompleks Cijerah. Kompleks. Oke. Yang bersangkutan saya yakin dia sakit. Itu sakit. Harus konsul sama psikolog, ya, agamawan, psikiater gitu. Jadi bentuk sakit jiwa itu macam-macam. Jadi terlalu takut dengan hal-hal sederhana itu bagian dari sakit jiwa. Hujan, takut, ngedeg-deg lihat hujan. Sakit itu. Hayam wae kalem. Ya kan, berat hujan. Kieu hayam tuh. Jalan. Cici, eta hayam. Eta si teteh si akang teteh. Tidak disebutkan. Angkat teteh lah. Nah, biasanya itu penyakit perempuan. Nah. Itu sakit. Nah, jadi teman-teman, orang yang sholat, puasa, itu boleh jadi jiwanya sakit. Jadi itu mah nggak perlu dijawab dengan logika ilmiah, tapi harus diobati. Kan takut dengan hal-hal kecil. Ya, ku hujan tadi takut, apalagi petir, ngali kumis, takut. Kumis, badak, pakai baju polisi lagi kumis. Kan, apa baturan Harry merenan lah. Jadi ya udah jawabannya gitu. Jadi karena gini, kudu diobati ya teman. Jadi ada wilayah yang memang bisa didiskusikan, ya, debatable. Nah, kalau yang debatable tuh bisa kita bicarakan di sini.
Tapi kalau ini sudah wilayah dia sakit, gitu, ya. Baca Quran tambah pusing kata dia teh. Terus ongkoh belajar agama tapi hayang kafir. Boro-boro manehna orang geriet atuh. Komedia. Tuh. Kan gitu. Kan harusnya persoalan tuh kita mah ngariet kata dia riet eta mah leuheung. Ieu mah boro-boro ya, orang geriet kumaha manehna. Jadi itu sebenarnya kudu diobati. Dan yakin itu ada, kan otak manusia itu terdiri dari miliaran saraf. Itu ada yang koslet. Koslet dikit aja. Koslet dikit juga bentuknya bisa macam-macam. Ya. Kayak saya nonton di Discovery Channel 2 hari lalu gitu. Jadi ada orang yang kerjaannya teh nggak berhenti makan. Makan. Sampai badannya udah besar tuh. Makan. Sampai ke orang tuanya si dapur teh dikunci. Serius. Lemari es dikunci, segala dikunci. Sebab dia mah memang, nah, kalau udah laparnya nggak, padahal dia teh baru makan, kalau sekali makan teh breg gimana gitu ya. Spaghetti untuk 4 orang tuh ku dia mah sendiri gitu loh. Badannya makin besar. Ternyata di riset tuh di bagian otaknya. Jadi sensor kenyangnya loss. Iya, sensornya blong gitu, sensor kenyangnya. Otomatis yang bekerja sensor lapar, makan. Makanya teman-teman saya nonton gitu, aduh bersyukur ya. Kita itu sensor lapar dan sensor kenyangnya mesti jalan. Itu kalau sensor kenyangnya, itu ternyata di otak. Problemnya itu tidak ada obatnya. Belum ada. Makanya dia badannya makin besar. Akhirnya kasarnya gini, itu mah, maaf bahasa kasarnya, itu kalau orang tuanya tidak menahan makanan, kalau ingin cepat mati, biarin aja. Karena dia kan rata-rata itu di rumah mereka, hanya yang di riset tuh di Amerika gitu ya. Mungkin kalau di negara berkembang di kita ini, saya nggak tahu, yakin ada, tapi kalau di sana kan sekecil apapun kasus, jadi bahan riset kan gitu. Saya nonton di Discovery Channel tuh, membuat kita memang harus bersyukur. Kita ada rasa kenyang, ada lapar, ya. Berarti sensor. Nah, si sensor kenyang dan lapar ini ada di otak. Itu loss gitu, nggak bisa. Ini apa yang terjadi? Ya, di rata-rata anak-anak seperti itu tuh di rumahnya, di kamarnya itu ada oksigen. Karena kadang-kadang katanya dia sesek karena saking badannya itu badan. Sesek, gampang keringetan gitu, gampang capek. Yang paling parah katanya itu nggak ada ukuran baju. Sampai ada anak yang kalau beli baju itu oleh ibunya dibeliin baju hamil. Tapi anaknya nggak dibawa, udah bisi malu. Nih pakai, padahal itu si ibunya itu kan anak perempuan tuh. Yang mengalami hal itu salah satunya ada anak laki, ada anak perempuan. Itu dibeliin baju hamil. Baju hamil gitu cukup. Ibunya sampai mengatakan, ya ini ujian, mencek bahasa agama, ini ujian bagi saya harus sabar. Ya karena memang tak ada dokter pun yang bisa mengobati kecuali hanya sesaat saja. Jadi fungsi obat itu sesaat juga. Sampai ada anak yang karena saking lapar ku ibu nanti kan si lemari makan nanti dikunci itu teh, si itunya teh digigit-gigit. Jadi naonnya aya naon saking dia tuh lapar gitu loh. Nah, saya teh ngomong eta mau ngomong apa ya? Enggak, saya teh mau ngomong apa ujuk kadinya teh? Hah? Oh, iya, nu tadi teh, nu tadi. Yang tadi itu kemungkinan itu ada yang koslet. Saya contohkan, ada yang sensor lapar dan sensor kenyangnya nggak jalan saja, itu berakibat seperti itu. Nah, makanya ada orang yang rajin ibadah tapi ateis. Sholat mau, puasa mau, tapi kalau ditanya tentang Tuhan nggak percaya, ngomong tentang Islam ngaco, tapi paham sholat, puasa, yakin dia sakit. Jadi ada satu sensor yang bermasalah. Nah itu mah harus dibawa ke psikiater, mungkin dikasih obat tertentu gitu, ya.
ke psikolog dulu. Bisa saja itu ada persoalan-persoalan psikis. Tapi karena ternyata oleh psikolog juga nggak bisa, nanti ke psikiater. Bu, apa bedanya psikolog dan psikiater? Oh, iya. Hari suami ibu apa? Psikiater. Kan kuliahnya di psikologi Unpad. Kalau psikiater itu basicnya harus dokter. Jadi orang udah selesai kedokteran, udah jadi dokter, dia sekolah lagi. Makanya psikiater punya authority untuk memberi obat. Tapi kalau psikolog, basicnya psikologi, ngambil sekolah profesi, jadi psikolog. Ibu punten ya, masih suka, saya yakin di sini rata-rata tahu. Walaupun ada beberapa yang, oh gitu, ayah kelihatan mata nanti ayah ya. Nah, tapi kadang ada seorang istri, Bu, suami ibu apa? Psikiater. Oh, dulu di kedokteran mana? Tuh, ti Unpad psikologi, ayeuna jantan psikiater. Teu nyambung. Nggak nyambung. Ya. Tapi bukan koslet eta mah. Bukan, eta mah kurang pemahaman ya. Karena nggak rajin ke KII itu. Ke MPI ya. Nah, jadi kalau psikiater dia punya otoritas untuk memberikan obat karena basicnya kedokteran. Nah, ngambil sekolah profesi spesialis psikiater. Kalau psikolog dia basicnya psikologi. Nah, setelah S1 psikologi dia sekolah lagi sekolah profesi sebagai psikolog gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, kita langsung pada pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya usaha warnet dari game online sehubungan banyak disalahgunakan untuk hal-hal negatif? Apakah uang yang didapat menjadi haram? Mohon penjelasannya. Ya, saya kasih ilustrasi. Saya jualan kain di King. Di mana, Bu? King, jualan kain. Ada orang beli kain itu. Gimana kalau kain itu digunakan untuk baju mini? Sama si teteh beli itu. Yang beli ke saya namanya Donna Supriani. Hari tidaknya Donna, hari kata Supriani. Ya, oke. Apakah menjadi tanggung jawab saya? Kalau Donna membeli kain itu lalu kain tersebut dibikin baju yang bajunya itu memamerkan aurat. Apakah saya dimintai pertanggung jawab? Tidak. Saya jualan pisau. Ya. Ada orang beli, yang belinya mah nini teteh. Tapi kunini eta teh digunakan untuk membunuh cucu. Digorok cucu nate, da bangor. Oke, saya sebagai tukang pisau, apa ikut berdosa? Nah, sekarang begini, warnet itu sebenarnya sama aja dengan, bukan, warnet sebenarnya sama aja dengan saya punya fasilitas internet di rumah, ya. Hanya bedanya ini saya jual ke orang, saya sewakan ke orang. Atau mungkin karena berkaitan dengan sewa menyewa, ada ilustrasi lain, saya punya mobil. Mobil itu saya rentalkan. Lalu oleh Kang Heri, eta mobil yang saya rentalkan itu digunakan untuk membawa Wiwi. Wiwi Wiriawati. Dibawa ku Kang Heri teh ka Lembang. Di situ ada sebuah hotel. Berarti mobil yang saya rentalkan ke Kang Heri sama Kang Heri digunakan untuk berbuat maksiat. Tapi ada juga yang rental ke saya tuh digunakan untuk ke MPI, untuk digunakan untuk silaturahmi, pernikahan dan lain sebagainya. Apakah di situ Anda bisa lihat warnet kurang lebih seperti itu. Sekarang internet di rumah saya,
Bisa saya gunakan untuk browsing informasi yang bermanfaat. Bisa saya browsing jurnal-jurnal ilmiah terbaru. Tapi Anda tahu nggak? Bisa juga saya browsing ke situs-situs yang memang mengandung dosa. Berarti komputernya sendiri, internetnya sendiri itu bebas nilai. Tergantung the man behind-nya. Dari ilustrasi itu, saya ingin menggambarkan pada Anda, kalau buka usaha warnet, ya Anda menjual jasa penyewaan. Lalu orang itu menggunakannya untuk situs porno, untuk kejahatan, itu sudah di luar kemampuan Anda. Mirip seperti kita menyewakan motor, menyewakan mobil, menyewakan rumah. Saya menyewakan rumah, oleh yang punya rumah digunakan maksiat. Apakah saya ikut bertanggung jawab? Nah, gitu. Kecuali dari awal sudah tahu bahwa itu rumah disewa untuk kemaksiatan. Pak Am, mau ngontrakin rumah katanya? Iya. Bapak mau pindah ke sini? Enggak. Saya tuh mau ini ada tempat judi Pak Am. Di RW Pak Am tuh kayaknya belum ada perjudian ya. Nah, saya mau sewa nih gitu. Jelas, eta mah. Iya, gitu. Jadi, yang ingin saya katakan di sini lebih kepada netralitas itu sendiri, ya, kenetralan. Wallahu a'lam bissawab, gitu. Karena gini, ada yang mengatakan buka usaha warnet itu haram. Karena katanya digunakan untuk kemaksiatan. Waktu dibalik, Ustadz, kalau usaha rental mobil, oh tentu saja boleh. Gitu. Kan tidak konsisten tuh jawaban. Ustadz, usaha warnet boleh? Enggak boleh. Itu digunakan maksiat. Kalau rental, boleh. Terus gimana kalau digunakan untuk maksiat? Itu kan tanggung jawab dia. Kumaha tuh nyara rambung jawaban. Jadi harus ada logika berpikir yang konsisten, ya, konsistensi berpikir gitu. Bahwa Anda tidak setuju dengan jawaban saya sih nggak masalah. Tidak selamanya apa yang kita pikirkan itu harus disetujui. Jadi kita harus siap bahwa pemikiran kita tidak sejalan dengan orang lain. Nggak apa-apa. Yang penting kita punya logika yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Ya, Kang Heri. Satu lagi. Ya. Kita langsung masuk pada pertanyaan keempat. Ini ada dua macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa permasalahan yang terjadi seputar ibadah saum kemarin dan Idul Fitri. Yang pertama, saya pernah mengikuti salat tarawih, khususnya di bagian salat witir, selalu ditutup dengan kunut. Mohon penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya, Idul Fitri yang kita lakukan kemarin dilaksanakan pada hari Jumat, tentunya bertepatan dengan pelaksanaan salat Jumat. Bagaimana dengan kaum pria? Apakah wajib melaksanakan salat Jumat atau tidak perlu melaksanakan salat Jumat? Mohon penjelasannya. Iya. Yang pertama, tenan tadi. Kunut. Yang pertama, masalah kunut di 10 hari terakhir itu ada dalilnya. Apa? Hanya dalil tersebut memiliki dua pemaknaan, memiliki dua makna. Makna yang pertama, kunut di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu artinya bacaannya lebih panjang, doanya lebih panjang. Jadi kunut itu diartikan sebagai doa yang lebih panjang dan bacaan yang lebih, ini merujuk kepada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa pada 10 hari terakhir Rasulullah bacaannya lebih panjang dari biasanya. Doa Rasulullah itu lebih panjang dari biasanya. Itu berbalik beda dengan di kita. 10 hari terakhir itu makin pararonok, makin pendek, dan jamaah juga makin berkurang. Bahkan ada kasus hari terakhir yang sholat hanya 2, ketua DKM dan sekretaris.
Ustadznya juga nggak datang karena sudah mudik ke Cirebon. Gitu. Bu, saya ingin tegaskan di sini bahwa makna kunut di situ apa? Nah, jadi kata Nabi, hendaklah kita berkunut di 10 hari terakhir Ramadan, diartikan doa kita lebih panjang, bacaan kita lebih panjang. Itu pemaknaan terhadap hadis tadi yang pertama. Yang kedua, keterangan bahwa di 10 hari terakhir itu memakai kunut, yaitu kunut yang kunut gitu. Kunut setelah sami Allahu liman hamidah diisi dengan doa. Ya kunut yang Anda tahu itu. Allahumma hdini fiman hadai. Terus wa'afini dan seterusnya. Saya udah lupa lagi. Kunutnya dulu waktu SD. Nah, jadi yang ingin saya katakan, ada yang mengartikan kunut di situ, kunut, nah, gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang mengartikan kunut itu seperti kunut subuh, ya saya hargai kalau ada yang pakai kunut di 10 hari terakhir, saya nggak berani menyalahkan karena memang rujukannya ada. Saya nggak mengatakan itu bid'ah, nggak. Karena saya pikir ya sah-sah saja sih orang punya pemikiran. Biarlah nanti Allah yang akan menilai. Tapi secara pribadi, saya lebih cenderung mengartikan kunut di situ, bacaan kita lebih panjang, doa kita lebih panjang. Gitu. Makanya Anda lihat di masyarakat kita ketika sholat tarawih di 10 hari terakhir ada 2 versi. Versi pertama, di 10 hari terakhir itu bacaannya lebih panjang. Doa rukunya lebih panjang, doa sujudnya lebih panjang. Nah, berarti mengartikan kunut tadi dalam pengertian pertama. Tapi ada juga masjid yang di 10 hari terakhir tuh saat witirnya kunut. Berarti mengartikan kunut semakna dengan kunut yang biasa dilakukan di sholat subuh. Gitu. Jadi sebenarnya itu di wilayah interpretasi. Dan interpretasi itu akan berbeda sesuai dengan paradigma yang diyakininya. Apa itu paradigma? Paradigma adalah kumpulan kerangka fikir, kerangka ideologi, kerangka nilai, dan kerangka gagasan. Gitu. Terus saya taman dibahas di filsafat ilmu. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin Lebaran bertepatan dengan bertepatan dengan hari Jumat. Ada riwayat yang sahih yang mengatakan apabila hari Idul Fitri atau Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat, bagi bapak-bapak yang paginya melakukan sholat Id, maka siang harinya Anda diberi rukhsah, diberi keringanan untuk tidak sholat Jumat. Berarti kembali ke duhur. Opat, duhur namanya 2. Opat, sok ngarang. 2 Pak Am, opat duhur mah. Jadi kecuali kalau Anda safar. Kalau Anda safar kosor kan? Iya. Kayak apa? Kemarin karena saya ada di luar kota, nah maka Jumatnya saya lakukan duhur dan asar kosor jamak gitu. Jadi bagi Anda yang tidak safar, ya otomatis Anda boleh tidak Jumatan, tapi tetap melakukan kembali ke yang pokok duhur. Normally gitu, seperti bukan hari Jumat gitu. Tapi ada tapinya. Ada juga yang mengartikan hadis tersebut bahwa lohornya gugur. Paham? Jadi kalau misalnya Kang Heri sholat Id paginya, nah siang nanti cenate kudu duhur, gugur we. Gugur karena ada keringanan sudah melakukan sholat Id gitu. Jadi Kang Heri teh asar we langsung. Itu juga ada pendapat seperti itu. Sah pendapat itu. Karena dalilnya itu juga. Enggak, kalau saya itu melihat kalau sudah wilayah interpretasi selama alasannya kuat ya kita hargai. Dan saya itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan salah benar. Saya bukan Rasulullah yang mengatakan salah benar.
Makanya nanti ijtihad itu yang akan memberikan penilaiannya Allah. Kalau ijtihadnya benar, tahu ijtihad? Ijtihad itu ikhtiar berpikirnya itu benar, nilainya A. Kalau ijtihadnya itu salah, nilainya B. Dua-duanya juga lulus, hanya beda kredit poinnya. Yang satu mah 4, yang satu mah 3. Jadi lulus-lulus keneh sebenarnya. Oleh sebab itu, selama itu wilayah interpretasi, kita tidak perlu memaksakan pendapat kita. Itu bisa dipahami ya maksud saya. Ya, jadi memang ada juga yang berpikirnya itu hitam putih saklek gitu. Kalau nggak sama dengan dia itu pasti salah. Ada yang gitu. Jadi kalau misalnya saya berpendapat kembali ke duhur, begitu ada yang mengatakan duhur tidak perlu, salah itu. Pendapat macam apa? Nah, maaf, itu sebuah keangkuhan intelektual. Disangkanya semua pemikiran itu harus sama. Bisa beda. Dan Anda tahu bahwa yang namanya pemikiran manusia itu sangat rumit. Ya. Saya pernah contohkan ketika saya baca koran, terdengar ada suara bel, ya, suara orang datang. Ya, pembantu saya keluar, ternyata dia bawa surat. Saya tanya, "Bi, naon teteh?" "Iya, aya serat di tukang pos." Pembantu saya bilangnya apa? "Surat." Saya ambil, buka, sama saya dibuka. Pas dikeluarkan, ternyata itu brosur leaflet penawaran apartemen. Saya ditawari apartemen gitu ya. Saya lihat, oh, istri saya datang. Apa? Iklan biasa, iklan apartemen. Saya nyebutnya apa? Iklan. Ku istri saya diliatin, disimpan, datang anak saya. "Ih, gambarnya lucu." Kata anak saya apa? Gambar. Biasa anak-anaknya kasih urat-oret, bosen merenanya, dirobek-robek ku dia teh. Simpen di nanti. Datang pembantu saya. "Pak, ieu teh sampah, mohon bersihan we sampah teh." Barangnya sama enggak? Pembantu saya yang pertama menyebutnya surat. Saya menyebutnya leaflet. Ya, atau iklan. Anak saya menyebutnya gambar yang lucu, gambar yang bagus. Pembantu saya yang kedua mengatakan, "Bapak, ieu teh sampah, muhun sampah." Anda bisa lihat betapa padahal itu sederhana, hanya sebuah kertas itu mempunyai 4 nama. Itulah rumitnya perspektif. Ya. Dari situ Anda tahu ilmu manusia itu sangat sedikit. Paham? Anda jadi tahu ilmu manusia itu sangat, padahal yang saya contohkan tuh sederhana, tahu nggak? Kertas. Diberi nama surat, diberi nama leaflet atau iklan, diberi nama gambar, dan diberi judul sampah. Itu 4 nama. Baru satu benda. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau pemikiran yang abstrak. Nabi bersabda, sangat mungkin akan menimbulkan interpretasi. Disitulah saudara-saudara sekalian, bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang wise, yang bijak, menghargai pendapat orang lain. Saya boleh meyakini satu pendapat, tapi saya tidak perlu menistakan pendapat orang lain. Gitu. Makanya kembali ke yang tadi, ya, menurut pendapat saya, ya, tetap duhurnya tetap ada. Hanya karena dia sudah sholat Id, gugur kewajiban Jumatan. Rukhsah itu kembali ke duhur. Tapi kalau ada yang mengatakan bukan gitu, hadis itu mengatakan duhurnya gitu, hilang tuh duhurnya. Jadi kalau kamu udah Id, nanti tuh duhurnya juga nggak ada, wong Jumatannya nggak ada, duhurnya juga nggak. Jadi kamu teh langsung asar. Nah, ada pendapat itu juga boleh Anda pakai, mana we nu kira-kira. Jigana bapak-bapak di dieu mah alusan pendapat nu eta teh cenah. Teh salat cenah kan gitu. Pendapat si Pak Ama, iya cenah capek ya sok. Nah, itu kembali kepada kepada keyakinan kita gitu, ya. Pada keyakinan. Nah, teman-teman sekalian, yang bikin umat Islam rada susah bersatu itu karena perspektif pemikirannya tidak luas. Itu persoalannya. Jadi mun aya berbeda dikit teh langsung diponis salah.
Contoh lah, saya pernah sampaikan, atahiyat itu ada yang gerak-gerak, ada yang diem, ya. Sebenarnya kan dua-duanya juga bisa dilakukan. Kalau yang gerak-gerak itu riwayat Imam Ahmad, yang diem itu riwayat Imam Muslim. Jadi kalau ada yang diem nggak usah disintrek, hidup dong, hidup. Yo, hidup. Ada yang gerak-gerak di cepengan, batal sih ya. Gerak lebih dari 3, batal. Ya tuh berantem. Padahal yang salah itu kalau yang gerak tuh pantat. At-tahiyat. Eta mah tahiyat inuliyah. Inul lagi teu kitu tahiyat teh. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ya, disitulah butuh sebuah. Ya, makanya kan saya pernah bilang sama Anda semua, sok belajar agama itu dari berbagai pemikiran supaya Anda bisa paham bahwa di balik rumah Anda ada bintang-bintang yang indah. Jadi kalau saya di rumah, paling yang indah teh iya lampu teh hiji. Satu aja. Coba keluar rumah, oh ternyata lampu tetangga bagus. Nah, ngadah lagi, oh ada bintang-bintang. Katanya orang yang ilmunya luas, kenapa dia bijak? Karena dia tahu bahwa bintang itu bukan cuma satu. Lampu itu bukan cuma satu. Bintang itu masih ada jutaan dan miliaran bintang. Rumah itu bukan satu, bukan rumah dia. Masih ada rumah-rumah lainnya. Makanya makin kita berilmu, seharusnya makin rendah hati, karena makin banyak yang tidak tahu. Makin berilmu, makin bijak, karena kita tahu bahwa masih banyak ilmu-ilmu lainnya. Gitu. Kayak begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Kang Heri break dulu.